Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagai zat yang tidak bisa diakses oleh 5 panca indera kita, Tuhan sangat sulit dijelaskan. Karena untuk menjelaskan sebuah eksistensi lebih mudah dengan menjelaskan sambil menunjukkan bukti fisik dari eksistensi tadi, daripada menjelaskan hal-hal yang tidak kasat mata dengan kata-kata saja. Apalagi menjelaskan kepada anak-anak yang masih sulit memahami hal-hal yang abstrak. Akan membuat repot bila mereka bertanya tentang apa dan siapa Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa ditunjuk dan diperlihatkan gambarnya. Sebab itu pertanyaan apa itu Tuhan atau siapa itu Tuhan merupakan pertanyaan yang cukup merepotkan. Tidak semudah menjelaskan apa itu mobil, apa itu sapi, yang bisa dijelaskan dengan menunjukkan wujudnya atau fotonya. Walaupun sulit, bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Tapi lebih baik bila jawaban apa itu Tuhan saja yang didahulukan. Karena bila sudah tahu apa itu Tuhan, maka akan mudah menjelaskan siapa itu Tuhan. Seperti cara menjelaskannya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Dalam ayat itu tidak langsung menyebut sembahlah Allah, namun sembahlah Tuhanmu, menggunakan kata Tuhanmu tanpa merinci identitasnya. Lalu untuk mengenalkan apa itu Tuhan, Al-Quran menjelaskan dengan keterangan yang menunjukkan kontribusi yang diberikan oleh Tuhan. Dengan begitu jawaban apa itu Tuhan bisa terjawab dengan Tuhan adalah zat yang menciptakan kamu, mereka, dan kita semua. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita adalah penciptaan kita, sehingga kita memiliki eksistensi di dunia ini. Terbesar di sini bukan diukur dari level kesulitannya, namun diukur dari subjektifnya manusia itu sendiri. Kenapa itu dianggap sebagai kontribusi terbesar? Karena kita adalah makhluk yang memiliki ego, jadi wajar saja bila kita menganggap keberadaan diri sendiri penting. Sebab itu, bila keberadaan diri sendiri penting, maka wajar saja penciptaan diri kita dianggap sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu wajar bila penciptaan kita dianggap suatu kontribusi terbesar yang pernah diberikan dalam hidup ini. Selain alladzi khalaqalakum yang menciptakan kamu semua, Al-Quran juga menjelaskan Tuhan adalah walladzina min qablikum, juga pencipta bagi individu-individu sebelum kamu. Dengan begitu, ayat itu juga menyadarkan bahwa keberadaan yang memiliki kekuasaan tak terbatas, keberadaan itu pun sangat berperan dalam hidup kita dengan memberi kita hidup. Bukan hanya berperan dalam hidup kita saja, namun juga berperan dalam hidup setiap individu-individu sebelum kita. Karena itu pula lah yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Ialah yang maha dahulu, dan setiap individu-individu yang diciptakannya adalah hal-hal yang baru. Nah, keberadaan itulah yang dinamakan sebagai Tuhan. Ia merupakan sang pencipta dan sang kontributor terbesar
dalam hidup setiap individu. Sebab Tuhanlah yang menciptakan setiap individu yang ada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.